فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Jawab secara ilmiah. Kemudian terkait dengan amal yang terus mengalir pahalanya kepada kita sekalipun kita telah meninggal, maka tadi sudah kita bacakan beberapa darinya dari apa yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Ya. Tetap mengalir karena walaupun bukan kita yang melakukan amal tadi, tapi kita sebagai penyebab amal tadi terlaksana. Ya. Salat. Contoh misalnya mungkin yang mudah untuk dipahami, kita punya anak. Biasanya anak-anak kita itu yang mengajarkan dia membaca Al-Quran adalah ibu. Kan gitu, ibu. Ya. Atau mungkin kita mengajarkan orang lain membaca Al-Quran dari mungkin Iqra. Memperkenalkan kepadanya huruf hijaiyah, sedikit demi sedikit akhirnya dia mulai terlatih untuk mulai bisa mengeja dan membaca kalimat-kalimat Arab. Kemudian terus sampai akhirnya dia bisa baca Quran, Iqra 6 selesai. Ya. Kemudian anak yang kita ajarkan ia membaca Al-Quran dari awal, akhirnya dia baca Quran. Bukan kita yang baca, tapi dia yang baca. Namun pahala baca Quran, setiap kali dia baca Quran, itu mengalir ke kita. Coba bayangkan, luar biasa ini. Ya. Ilmu yang dia ajarkan atau yang dia sebarkan. Begitu juga dengan sedekah jariyah dan sebagainya. Ini luar biasa. Maka ini yang saya ingatkan tadi bahwa waktu kita terbatas, umur kita juga sangat pendek, hidup kita di dunia sangat singkat. Artinya kalau dengan umur 60-70 tahun kita maksimal ibadah kepada Allah SWT, mungkin berapalah ibadah yang bisa kita dapat. Maka lihatlah kesempatan-kesempatan ibadah yang disabdakan oleh Nabi SAW ini, yang pahalanya terus mengalir kepada kita sekalipun kita telah meninggal. Yang ditanyakan, punya saudari yang sudah meninggal, kemudian saudari ini mungkin memberikan hadiah perhiasan yang kepada ibunya tadi atau kepada saudarinya, mungkin sebagai kenang-kenangan. Ya, sebagai kenang-kenangan. Maka dari sisi jenisnya, ya, emas itu dihadiahkan kepada ibu atau kepada saudari atau kepada siapapun untuk dipakai misalnya. Dari sisi hadiah ini tentunya ini bukan termasuk amal yang mengalir. Pahalanya tatkala kita sudah meninggal. Ya. Tapi kalau yang dihadiahkan itu misalnya kalau dalam hadis tadi Quran, hadiahkan Quran. Karena dengan Quran orang beribadah. Tapi kalau dengan perhiasan kan tidak seperti itu. Bahkan kadang-kala dengan perhiasan malah orang bermaksiat ya. Berbangga-bangga dengan itu. Ya. Jadi sangat luar biasa tadi tatkala ditanyakan bagaimana, apakah tatkala perhiasan ini kemudian disedekahkan untuk pembangunan satu lembaga atau apa yang digunakan padanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diniatkan pahalanya untuk saudari kita yang sudah meninggal tadi, apakah masih mengalir kepadanya? Maka jawabannya iya. Maka bagus perhiasan ini dijual, kemudian hasil penjualannya digunakan untuk membangun lembaga-lembaga yang diajarkan padanya syariat. Ya. Atau mungkin untuk pembangunan masjid misalnya. Maka pahalanya terus mengalir kepada saudari kita ini, sekalipun mungkin bukan dia yang bersedekah, akan tapi orang yang hidup dari saudara-saudarinya itu bersedekah atas nama dia. Ini mengalir pahalanya. Bahkan permasalahan ini bukan hanya sekedar harta yang mungkin semasa dia hidup dia berikan, hatta sekalipun mungkin tidak ada keterkaitan antara harta yang kita sedekahkan atas nama orang yang meninggal dengan harta orang yang meninggal itu secara khusus. Contoh misalnya kita punya ayah atau kita punya ibu yang sudah meninggal dan kita punya harta. Kemudian kita bersedekah untuk pembangunan
lembaga yang mengajarkan kebaikan atau masjid atau yang lainnya, atau mungkin kita beli Quran kemudian kita hadiahkan pahalanya kepada ayah dan ibu kita yang sudah meninggal, ini mengalir pahalanya. Ya, ini mengalir pahalanya. Maka Allah Ta'ala alam, kalau seandainya memang ingin perhiasan ini pahalanya terus mengalir kepada saudari yang sudah meninggal tadi, ya mungkin sedekah kan, ya, sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir untuknya. Wallahu ta'ala a'la wa alam.